Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 5 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sumber pengampunan dan kedamaian yang sejati bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami, sehingga pertobatan dan pembenaran oleh iman, serta kehidupan boleh menjadi bagian kami, dan saat Dia datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Rachel Sayo. Kepada adik Ray, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul Sumber Pengampunan dan Kedamaian Sejati. Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Orang-orang percaya di Korintus yang dulunya cenderung melupakan panggilan mulia mereka di dalam Kristus telah mengembangkan karakter Kristen yang kuat. Perkataan dan tindakan mereka menyikapkan kuasa kasih karunia Allah yang mengubahkan, dan mereka sekarang menjadi kekuatan yang kuat untuk kebaikan di pusat kekafiran dan tahyul itu. Dalam kebersamaan dengan teman-teman terkasihnya dan para petobat setia ini, roh sang rasul yang lelah dan gelisah menemukan ketenangan. Selama tinggal di Korintus, Paulus menemukan waktu untuk menantikan bidang pelayanan yang baru dan lebih luas. Perjalanan yang direncanakannya ke Roma khususnya memenuhi pikirannya. Melihat iman Kristen didirikan dengan kokoh di pusat dunia yang dikenal adalah salah satu harapannya yang paling berharga dan rencananya yang paling disayanginya. Sebuah gereja telah didirikan di Roma, dan Rasul Paulus ingin mengamankan kerjasama dari orang-orang percaya di sana dalam pekerjaan yang akan diselesaikan di Italia dan di negara-negara lain. Untuk mempersiapkan jalan bagi pekerjaannya di antara saudara-saudara ini, yang banyak di antaranya masih asing baginya, ia mengirimi mereka sepucuk surat yang mengumumkan tujuannya untuk mengunjungi Roma dan harapannya untuk menancapkan panji salib di Spanyol. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengemukakan asas-asas besar Injil. Ia menyatakan posisinya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan gereja-gereja Yahudi dan non-Yahudi, dan menunjukkan bahwa harapan dan janji-janji yang dulunya khusus untuk orang Yahudi sekarang ditawarkan kepada orang-orang non-Yahudi juga. Dengan kejelasan dan kuasa yang besar, Rasul Paulus menyampaikan doktrin pembenaran melalui iman kepada Kristus. Ia berharap agar gereja-gereja lain juga dapat dibantu oleh petunjuk yang dikirimkan kepada orang-orang Kristen di Roma. Tetapi betapa samar-samar ia dapat meramalkan pengaruh yang luas dari kata-katanya. Sepanjang sejarah, kebenaran agung tentang pembenaran melalui iman telah berdiri sebagai mercusuar yang kuat untuk menuntun orang berdosa yang bertobat ke jalan kehidupan. Terang inilah yang mengusir kegelapan yang menyelimuti pikiran Luther dan menyingkapkan kepadanya kuasa dari Kristus untuk membersihkan dosa. Terang yang sama telah menuntun ribuan jiwa yang terbebani dosa kepada sumber pengampunan dan kedamaian sejati. The Acts of the Apostles, halaman 372-374. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Ray. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 263 paragraf 5. Sepanjang sejarah, kebenaran agung tentang pembenaran melalui iman telah berdiri sebagai mercusuar yang kuat untuk menuntun orang berdosa yang bertobat ke jalan kehidupan. Karenanya pembenaran oleh iman sangat penting bagi kita, sebab itulah yang menuntun kita kepada keselamatan.
Itu sebabnya Nyonya White menuliskan dalam Selected Messages buku pertama halaman 372 paragraf 2. Beberapa orang telah menulis surat kepada saya menanyakan apakah pekabaran tentang pembenaran oleh iman itu adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Dan saya sudah menjawabnya, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Oleh karenanya, Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 17, paragraf pertama. Saat pekabaran malaikat ketiga membesar menjadi seruan nyaring, kuasa dan kemuliaan besar akan menyertai pemberitaannya. Inilah tugas kita, menyerukan dengan suara nyaring akan pembenaran oleh iman. Dan saat kita kabarkan, maka kuasa dan kemuliaan besar akan menyertai pemberitaannya. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa dan kemuliaan yang menyertai kita? Roh Nubuat menjawab dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 353, paragraf 3. Ketika anggota-anggota tubuh Kristus mendekati periode pertikaian terakhir mereka, waktu kesusahan Yakub, mereka akan bertumbuh ke dalam Kristus dan akan mengambil bagian dalam rohnya. Ketika pekabaran ketiga menggema menjadi seruan nyaring, dan ketika kuasa dan kemuliaan yang besar menyertai pekerjaan penutup, umat Allah yang setia akan mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Hujan akhirlah yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesusahan. Wajah mereka akan bersinar dengan kemuliaan terang yang menyertai malaikat ketiga. Jelas bahwa kuasa dan kemuliaan besar yang menyertai pekerjaan pekabaran malaikat ketiga adalah roh hujan akhir, dan roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Sebab hanya mereka yang bertumbuh ke dalam Kristus dan mengambil bagian dalam rohnya Yesus yang siap untuk memasuki masa kepicikan Yakub. Dan untuk mengalami pembenaran oleh iman, kita harus mengalami pertobatan. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama, halaman 391, paragraf pertama. Pertobatan tidak lain adalah karunia Allah selain pengampunan dan pembenaran. Dan itu tidak dapat dialami kecuali hal itu diberikan kepada jiwa oleh Kristus. Jika kita tertarik kepada Kristus, itu adalah melalui kuasanya dan kebajikannya. Kasih karunia penyesalan datang melalui Dia, dan dari Dia datang pembenaran. Pertobatan itu karunia Allah melalui Kristus. Pertobatan adalah pemberian Kristus. Dan kita ditarik kepada Kristus melalui kuasanya. Apakah kuasanya itu? Rohnya yang kudus sebagaimana pelajaran sebelumnya. Rohnya ini yang bekerja dalam hidup kita, yang mendatangkan penyesalan, dan dari Yesus datang pembenaran. Sekarang, dengan menerima pembenaran oleh iman yang dari Yesus, adakah kita masih memerlukan hukum? Roh Nubuat dan Alkitab menjelaskan dalam From Eternity Past, halaman 261, paragraf 1. Paulus dengan jelas menyajikan hubungan antara iman dan hukum di bawah Perjanjian Baru. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi, meski kita dibenarkan oleh iman di dalam Yesus, tetapi hal itu bukan membatalkan hukum. Malah kita meneguhkan, sebab kita hidupkan bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Hukum digenapi di dalam kita, bukan oleh karena perbuatan kita, tapi pekerjaan roh dalam hidup kita. Rohnya siapa? Kita baca Roma 8 ayat 2 yang berbunyi,
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam versi King James disebutkan roh kehidupan di dalam Yesus Kristus. Roh inilah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Apa artinya? Artinya, oleh menerima roh yang memberi hidup di dalam Yesus, kita menurut hukum. Oleh penurutan hukum, kita merdeka dari hukum dosa. Roh kehidupan dalam Yesus itulah yang mengerjakan penurutan hukum di dalam kita. Inilah sebabnya penting sekali kita memiliki rohnya Kristus yang menghidupkan. Oleh roh Kristus kita bertobat. Oleh roh Kristus kita menurut hukum. Oleh roh Kristus kita dibenarkan oleh iman. Dan inilah pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Kabarkan dengan seruan nyaring, karena di dalam Yesuslah sumber pengampunan dan kedamaian sejati bagi kita. Itu sebabnya Paulus menuliskan dalam pasal yang sama, Roma 8 ayat 9 dan 10 yang berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Bagaimana roh Allah diam dalam kita? Oleh menerima roh anaknya. Sebab Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapanya. Karenanya kita hidup bukan dalam daging, tetapi dalam roh, yaitu rohnya Yesus. Sebab oleh menerima rohnya Yesus, Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Meski tubuh kita mati karena dosa, tetapi oleh karena roh Kristus yang adalah roh yang menghidupkan, kita tidak hanya menerima pembenaran, sebab Yesuslah sumber pengampunan dan kedamaian sejati, terlebih lagi kita menerima kehidupan. Karenanya, serukanlah dengan suara nyaring, agar banyak orang menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Yesuslah sumber pengampunan dan kedamaian yang sejati. Oleh karenanya penting bagi kami untuk menerima Kristus dalam hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya mau membuka hati, menerima Kristus tinggal dalam hati kami, sebab Yesuslah yang menarik kami kepada pertobatan. Yesuslah yang membenarkan kami oleh karena kami percaya dalam Dia, dan Yesuslah yang mengaruniakan kehidupan dalam kami, sehingga meskipun tubuh kami mati, tapi oleh roh kami menerima kehidupan karena kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.